Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya, Haris, di channel Misteri Verhal. Episode Ramadan ini, saya akan mengulas sejumlah tokoh yang berjasa dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Salah satunya adalah Syekh Maulana Subakir. Ulama asal Persia atau Iran ini kabarnya dimakamkan di puncak Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Namun, ada pula makam Syekh Subakir di Blitar dan Tuban, Jawa Timur. Ada pula yang mengatakan ia pulang ke Persia dan meninggal di sana. Mana yang benar? Simak tayangan ini sampai akhir. Syekh Subakir yang memiliki nama asli Sayyid Samsudin Al-Bakir Al-Farsi adalah salah satu ulama Wali Songo periode pertama yang dikirim oleh Kesultanan Turki Utsmaniyah. Ia bertugas menghalau pengaruh negatif dari makhluk halus dan jin yang saat itu menguasai tanah Jawa, sehingga menghambat penyebaran agama Islam. Saat pulang ke Magelang, saya menyempatkan diri datang ke makam Syekh Subakir yang berada di Gunung Tidar, Kelurahan Magersari. Sebenarnya, Tidar bukanlah sebuah gunung, hanya bukit dengan tinggi 503 meter di atas permukaan laut. Hutan pinus ini memiliki luas 70 hektar. Walau tak tinggi, untuk naik ke makam Syekh Subakir, saya harus istirahat di tengah anak tangga. Seekor kera kecil terus mengikuti langkah saya. Untung saya sudah membeli kacang di warung bawah. Kacang itu saya berikan kepada sang kera yang dengan lahap menyantapnya. Siapa sebenarnya Syekh Subakir? Syekh Subakir adalah ulama besar yang telah menumbal tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus. Kisahnya dimulai saat Sultan Muhammad I mendapat wangsit untuk menyebarkan dakwah Islam ke tanah Jawa. Ulama diharuskan berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat, maka akan digantikan oleh ulama lain. Maka ia mengumpulkan sejumlah ulama terkemuka dari seluruh dunia Islam waktu itu. Para ulama yang dikumpulkan tersebut mempunyai keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, berdakwah, pengobatan, tumbal atau ruqyah, meteorologi, ekologi, dan lain-lain. Lalu dikirimlah beberapa ulama ke tanah Jawa. Namun, usaha menyebarkan agama Islam di Jawa gagal. Masyarakat Jawa sangat memegang teguh kepercayaannya. Selain itu, Pulau Jawa yang saat itu masih merupakan hutan belantara dikuasai makhluk halus dan jin-jin jahat. Lalu diutuslah Syekh Subakir ke tanah Jawa. Ia diminta menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang masuknya Islam. Berdasarkan babat tanah Jawa, Syekh Subakir melihat penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu dalam menyebarkan ajaran Islam karena dihalangi para jin dan dedemit. Lelembut tersebut bisa berubah wujud menjadi ombak besar yang mampu menenggelamkan kapal berikut penumpangnya dan menjadi angin puting beliung yang mampu memporak-porandakan apa saja yang berada di depannya. Dedemit tersebut
juga bisa berubah wujud menjadi hewan buas yang mencelakakan para ulama. Untuk mengatasi hal tersebut, Syekh Subagir membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Batu bernama Rajah Aji Kalacakra tersebut dipasang di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang. Gunung Tidar dipercaya sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa. Batu hitam tersebut menimbulkan gejolak. Alam yang tadinya cerah dan sejuk berubah drastis selama 3 hari 3 malam. Cuaca mendung, angin bergerak cepat, kilat menyambar, menimbulkan hujan api. Gunung-gunung bergemuruh tiada henti. Lelembut, setan, siluman lari menyelamatkan diri. Karena panasnya pancaran batu hitam tersebut, makhluk halus yang masih hidup pun mengungsi ke lautan. Sebagian jin yang lain ada yang mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang Syekh Subagir tersebut. Sabdo Palon, raja bangsa jin yang bersemayam di puncak Gunung Tidar, terusik dan keluar, mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lelembut. Lalu, ia berhadapan dengan Syekh Subagir. Sabda Palon menanyakan maksud pemasangan batu hitam tersebut. Syekh Subagir menyatakan, batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin dan lelembut yang mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa. Sabdo Palon murka. Terjadilah pertempuran antara keduanya selama 40 hari 40 malam. Karena kewalahan, Sabdo Palon yang juga dikenal sebagai Ki Semar Brodonoyo, Sang Danyang Tanah Jawa, menawarkan perundingan. Sabdo Palon mengajukan sejumlah persyaratan untuk penyebaran Islam di tanah Jawa. Kesepakatan itu antara lain memberi izin kepada Syekh Subagir beserta para ulama untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa, tetapi tidak boleh dengan cara memaksa. Kemudian, Sabdo Palon juga memberi kesempatan kepada orang Islam untuk berkuasa di tanah Jawa, namun dengan catatan tidak meninggalkan adat istiadat dan budaya yang ada. Syarat itu pun disetujui oleh Syekh Subagir. Dalam versi lain, untuk mengusir bangsa jin dan lelembut yang menguasai Gunung Tidar, Syekh Subagir membawa senjata pusaka berupa tombak Kiai Panjang. Lalu, tombak tersebut ditancapkan tepat di puncak Gunung Tidar sebagai penolak bala. Dan benar, tombak sakti itu menciptakan hawa panas bagi para lelembut. Mereka lari meninggalkan Gunung Tidar. Sebagian pengikut Sabdo Palon dari bangsa jin melarikan diri ke timur ke daerah Gunung Merapi. Sebagian lari ke Alas Roban dan ke Gunung Serandil. Setelah jin itu pergi, penyebaran agama Islam di Magelang dan tanah Jawa berjalan mulus. Keberhasilannya menumbal tanah Jawa membuat nama Syekh Subagir sangat terkenal dan dikagumi di kalangan para pendekar, penganut ilmu gaib dan kanuragan, bangsawan serta masyarakat di Jawa. Mereka seperti mendewakan sang ulama asal Persia tersebut. Akhirnya, untuk melepaskan kefanatikan masyarakat terhadap Syekh Subagir dan untuk menjaga akidah umat Islam, pada tahun 1462 Masehi, Syekh Subagir pulang ke Persia. Ini dimaksudkan agar kefanatikan tersebut runtuh
dan masyarakat kembali kepada tauhid yang benar. Pertanyaan berikutnya, di mana Syekh Subakir meninggal dunia dan dimakamkan? Pemerintah Kota Magelang mengklaim makam Syekh Subakir berada di Gunung Tidar. Tempat ini menjadi wisata ziarah yang tak pernah sepi. Komplek pemakaman ini dibuka 24 jam sebelum wabah COVID-19 melanda dunia. Para pecinta ziarah makam-makam Waliullah memposisikan makam Syekh Subakir setara dengan makam-makam Wali Songo yang lebih dahulu populer. Di kota lain, tepatnya di Tuban, Jawa Timur, juga terdapat makam Syekh Subakir yang berlokasi di Desa Tasikharjo, Tanjung Awar-Awar, Kecamatan Jenu. Hingga kini, tak ada bukti otentik atas klaim tersebut. Sama halnya dengan klaim dari pemerintah Kota Magelang terkait makam Syekh Subakir. Sementara itu, di Desa Penataran, Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, juga terdapat makam Syekh Subakir. Namun, pemerintah daerah setempat hanya mengklaim jika tempat ini sebuah petilasan atau tinggalan jejak. Petilasan ini membuktikan jika Syekh Subakir pernah menyebarkan agama Islam sampai ke Blitar. Di sini terdapat pasujudan, yaitu tempat bersujud Syekh Subakir. Juga ada makam ulama yang merupakan sahabat baik Syekh Subakir. Hingga kini, tak ada informasi pasti mengenai makam Syekh Subakir. Apakah di Magelang, Tuban, Blitar, atau Persia. Namun, dari petilasan itu membuktikan bahwa Syekh Subakir sudah menjalankan tugasnya untuk menyebarkan agama Islam dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Mungkin, informasi bahwa ia pulang ke Persia dan meninggal dunia di sana benar. Yang tertinggal di Indonesia hanyalah petilasan Syekh Subakir. Yang pasti, ulama ini berjasa besar dalam menyebarkan agama Islam di Jawa. Ia hadir sebelum Wali Songo tiba. Ia memudahkan kerja Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Jika teman-teman memiliki informasi terkait sejarah Syekh Subakir, silahkan berkomentar supaya kita bisa menemukan kebenaran sejarah. Apa yang diutarakan di sini belum sebuah kebenaran karena sumbernya belum valid. Belum ada prasasti atau dokumen resmi untuk mendukung asumsi ini. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.